Mungkin tanpa basa-basi lah ya. Saya pikir begini, bulan Maret. Jadi buat saya suatu hal yang sangat berarti pada pagi ini, seperti yang saya sampaikan tadi, diundang oleh Sivitas Akademika, oleh Pak Rektor, ya, Pak Maruli Gultom. Kalian, pagi ini saya juga didampingi oleh dua mahasiswa pasca sarjana di UKI, yang beliau ini juga adalah para senator, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya ingin kenalkan pertama Bapak Jack Ospara, senator dari Maluku. Yang kedua, saya ingin kenalkan Sri Kandi kita, tokoh perempuan Indonesia, Ibu Nurmawati Bantilan. Beliau adalah anggota DPD dan senator dari Sulawesi Tengah. Jadi adik-adik sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Maruli, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini adalah wakil-wakil daerah, ya, berdasarkan provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, ya, yang mewakili aspirasi rakyat dan daerahnya, di mana setiap provinsi itu jumlahnya 4 orang, tanpa melihat besar kecilnya provinsi itu atau besar kecilnya penduduk tersebut. Nah, inilah salah satu amanat reformasi, melahirkan sebuah lembaga tinggi negara yang sejajar dengan Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu dari lembaga tinggi negara tersebut sejajar, salah satunya alumni Universitas Kristen Indonesia. Adik-adik sekalian, tentu saya mengucapkan pertama selamat datang kepada adik-adik, ya, yang telah terpilih menjadi mahasiswa di salah satu universitas terkemuka di Republik Indonesia ini. Tentu ini suatu anugerah buat adik-adik menjadi orang pilihan. Kenapa menjadi orang pilihan? Karena menjadi mahasiswa saja itu sudah merupakan elit dari bangsa ini. Kenapa elit? Karena jumlah mahasiswa itu tidak lebih dari 1% dari penduduk Indonesia. Tepuk tangan buat mahasiswa Indonesia. Bayangkan, ini statistik. Dari 1 juta yang ada di seantero Nusantara ini, ya, hanya 1%. Jadi adik-adik ini adalah manusia pilihan, pemuda pilihan. Tepuk tangan buat kita semua adik-adik sekalian. Itu yang harus kita tanamkan. Apalagi masuk ke Universitas Kristen Indonesia yang saya alumni 32 tahun yang lalu, ya. Karena Universitas Kristen Indonesia ini agak punya karakteristik berbeda dengan universitas lainnya. Universitas ini adalah universitas yang cukup, bahkan yang tertua, ya, dibandingkan universitas yang lain. Lahir tahun 53. Saya saja lahir tahun 62. Yang saya maksud bukan saja hanya menghasilkan para mahasiswa yang cerdas secara intelektual, tetapi dia juga harus cerdas secara emosional dan juga cerdas secara spiritual. Artinya apa? Artinya harus diikuti kecerdasan intelektual tersebut dengan kecerdasan dari membangun karakter dan juga kepribadian. Nah, inilah adik-adik sekalian yang harus kita bangun. Makanya selama 4 tahun 5 tahun, ya, jangan kita tidak peduli dengan lingkungan. Jadi jangan hanya sibuk dengan soal nilai, sibuk di kelas atau di laboratorium, tapi juga lebih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah, saya merasakan selama 5 tahun, hampir 6 tahun barangkali, ya, 7985, di samping saya rajin masuk kelas, ya rajinnya mungkin ya 70% lah ya Pak Bayu, ya. Tetapi kita aktif, ya, dalam setiap kegiatan. Ya, dari awal saya masuk menjadi seperti saudara ini, dulu ada namanya Badan Perwakilan Mahasiswa. Saya sudah dipercaya menjadi angkatan, ya, menjadi pemimpin di antara angkatan yang ada di fakultas masing-masing.
Kalian sekarang harus sadar kalian adalah yang 1% dari bangsa ini. Terpilih, bangsa kita yang terpilih itu tidak banyak ya. Yang terpanggil mungkin banyak, pengen jadi mahasiswa. Yang terpilih itu ternyata hanya 1%. Dan memang Anda dibutuhkan jadi ini. Tidak perlu acara proklamasi. Kemajuan satu republik, kesejahteraan satu negara, satu bangsa bukan lagi oleh SDA. Kita selama ini kan sangat bangga Indonesia kaya raya, ya, gemah ripah, gitu. Segala macam ada, lempar tongkat pun jadi, ya kan, jadi tanaman. Itu nggak berlaku lagi. Ya. Sekarang yang dulu comparative advantage, kita punya segala macam tambang, kita sangat subur, matahari 24 jam sehari, 12 bulan setahun. Di Eropa sana hanya berapa jam. Itu comparative advantage. Sekarang itu nggak laku lagi, harus menjadi competitive advantage. Untuk membuat bahan tambang Anda menjadi kompetitif, untuk membuat pertanian Indonesia menjadi juara di dunia, butuh siapa? Ya SDM. SDM itu yang mana? Ya kalian ini yang 1% ini. Untuk itulah kalian dididik di UKI. Ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Irman bagaimana pendidikan yang kayak apa yang dibutuhkan. Ya. Untuk bisa memungkinkan comparative advantage Indonesia itu menjadi competitive advantage. Ya, terima kasih. Nama saya Fokus Dulu dari Fakultas Manajemen. Fakultas Ekonomi. Bagi ini saya terangkan tentang pendidikan dan seperti Bapak Irman Gusman katakan tadi tentang bahwa satu negara itu dilihat kemajuannya dari tingkat pendidikannya. Tetapi yang dilihat kalau saya mau bertanya, pendidikan kalau dibandingkan Jakarta sama Indonesia Timur, khususnya dari Maluku sampai Papua, itu tingkat pendidikannya sangat rendah. Terutama di bagian fasilitas pendidikannya. Fasilitas pendidikannya belum memadai. Nah, maka itu kalau dilihat fasilitas pendidikan Indonesia Timur sangat rendah dibandingkan yang di Jakarta. Bagaimana untuk mengatasi hal itu? Terutama di infrastruktur pendidikannya itu, Pak. Ya, jadi asosiasi di zaman modern ini nggak lagi secara tradisional itu. Istilahnya apakah apa namanya? Primordial. Itu primordialisme tradisional. Itu kalau kita hidup 20 tahun, 50 tahun yang lalu, iya. Ya, jadi kalau kita hidup di zaman sekarang, teman teknologi, zaman maju, apalagi 20 tahun lagi, orang nggak lihat lagi. Ya, bangsanya apa, agamanya apa. Ya, orang melihat visinya kemana. Begitu. Jadi anak-anak UKI harus ya, melihat itu terbalik. Siapkah adik-adik ya, untuk melihat masa depan ini lebih baik daripada sekarang? Nah, di pikiran ini ya, jadi kita nggak boleh ya merasa terkotak-kotak secara primordialisme sempit atau itu ya. Saya merasa justru karena ciptakan putra-putri terbaik yang bisa disumbangkan untuk Republik Indonesia tercinta ini. Itulah beberapa pesan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Merdeka!